Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Yusuf Purnama Tawainela. NIM saya 5 NIM saya 055386503. Prodi saya Sistem Informasi. Nah, pada video ini saya akan melakukan praktik penggunaan perintah dari CMD dan TCP IP pada mata kuliah jaringan komputer. Nah, praktik kali ini bertujuan untuk memahami fungsi sebagai perintah jaringan pada sistem operasi Windows menggunakan Command Prompt atau yang biasa disebut dengan CMD. Nah, langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita buka Command Prompt. Di sini saya akan mengganti warna jadi hijau biar enak dilihat. Sebenarnya cuma biar enak dilihat aja. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menjalankan perintah dari CD. Nah, CD ini dia fungsinya itu fungsi dari perintah CD atau change directory adalah untuk berpindah directory atau folder. Contohnya, misal kita tulis di sini CD desktop. Nah, ini dia akan masuk ke folder desktop atau directory desktop. Nah, kita tinggal CD, atau kalau kita mau keluarin tinggal CD dia akan keluar lagi. Nah, dia akan keluar dari desktop. Nah, kalau kita CD lagi titik-titik, nah dia akan keluar dari. Kalau kita CD lagi titik-titik, dia akan keluar sampai paling akhir. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke yang nomor 2 adalah CLS. Nah, CLS ini fungsi dari perintah CLS ini digunakan untuk membersihkan tampilan layar Command Prompt agar biar lebih rapi. Jadi misalnya ini kita mau hapus dari yang bagian atas ini, kita mau hapus, kita tinggal perintahkan CLS dan kita enter. Nah, hilang yang di atas tadi, ya kan? Sekarang kita lanjut ke yang nomor 3, CLS slash tanda tanya. Ini slash CLS slash tanda tanya. CLS slash tanda tanya ini perintah dari slash tanda tanya ini digunakan untuk menampilkan bantuan pengguna perintah CLS. Tanda dari slash tanda tanya biasanya digunakan untuk melihat fungsi dari parameter suatu command. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Nomor 4 ini adalah ada dir slash tanda tanya. Nah, perintah dir digunakan untuk melihat isi directory atau folder. Nah, misalkan kita cd
desktop. Hmm, jadi user, jadi ada jadi desktop. Nah, sekarang sudah masuk dalam folder desktop nih, kan? Kita akan coba biar slide. Sedangkan dir slide tanda tanya digunakan untuk melihat panduan lengkap pengguna perintah dir. Nah, ini panduannya ada. Dir slash A, dir slash B, slash C, slash D, dan perintah lainnya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke if config. Nah, if config. Nah, kurang lebih tampilan dari if config itu seperti ini. If config itu berfungsi sebagai berfungsi untuk melihat konfigurasi jaringan dari komputer. Informasi yang ditampilkan meliputi di sini ada IP address, subnet mask, dan default gateway. Nah, sekarang kita lanjut ke ini, perintah if config slice up. If config slice up. Nah, perintah if config slice R digunakan untuk melihat informasi jaringan secara lengkap. Nah, pada bagian ini ada nama hostname-nya adalah laptop ODP6SLS, ada physical address, ada DHT server, ada DNS server. Nah, kurang lebih ya seperti itu. Sekarang kita lanjut ke perintah config slice tanda tanya. Config slice tanda tanya. Nah, itu config slash tanda tanya itu. Perintah ini digunakan untuk melihat seluruh parameter dan bantuan pengguna if config agent ini. Kurang lebih ya tampilannya seperti ini. Ya, if config slash r dan lain-lain. Sekarang kita lanjut ke ini. If config slash relax. Slash relax. Perintah if config slash relax digunakan untuk melepaskan alamat IP dari DHCP server. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, biasanya setelah kita jalankan dari ini, koneksi jaringan
biasanya akan terputus sementara, tapi dia akan tersambung, dia akan nyambung kembali. Ya, kurang lebih seperti itu. Sekarang kita lanjut ke config. Config slash renew. Renew. Nah, untuk perintah if config renew kurang lebih tampilannya seperti ini. Ini kurang lebih seperti ini. Perintah ini digunakan untuk meminta alamat IP baru dari DHCP server. Terus kita lanjut ke config slash display DNS. Display DNS. Nah, kurang lebih tampilan seperti ini dari config slash DNS, display DNS. Nah, perintah ini digunakan untuk melihat change DNS yang tersimpan pada komputer. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Oke, kita lanjut ke yang berikut. Ada if config slash plus DNS. Ini double L. Enter aja. Nah, untuk perintah ini digunakan untuk membersihkan change atau sampah dari DNS. Biasanya digunakan ketika terjadi masalah akses website. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke if config register DNS. If config slash register DNS. The request operation request perintah ini digunakan untuk mendaftar ulang DNS komputer ke server DNS. Nah, kan sudah ada perintah request. Oke, sekarang kita lanjut ke ping. Jika kita ketik ping google.com terus kita enter tab. Nah, perintah ping digunakan untuk mengecek koneksi jaringan dan koneksi internet. Jika muncul reply, berarti koneksi berhasil. Nah, ini muncul berarti koneksinya berhasil. Kalau muncul time ada ini time menunjukkan kecepatan respon. TTL itu menunjukkan batas perjalanan paket data. Nah, selanjutnya kita ke net start.
Nah, untuk perintah netstart digunakan untuk melihat koneksi jaringan yang sedang aktif pada komputer. Nah, ini banyak sekali. Ada proto di sini, ada proto, ada local unrest, foreign unrest, dan stat. 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 Udah, selanjut ke thread. Thread. Nah, thread, perintah thread digunakan untuk melihat jalur atau hop yang dilewati paket data menuju ke server tujuan. Nah, jika kita terus thread terus google.com, dia akan muncul. Nah, akan muncul seperti ini. Dia akan jalan terus sampai dia berhenti. Kita tunggu saja sampai dia berhenti. Oke, thread complete. Ya, berarti sudah selesai. Oke, mungkin ini tampilannya seperti ini. Kita akan lanjut ke fetching. Di sini fetching, perintah dari fetching digunakan untuk menganalisis kualitas jaringan serta packet loss. Nah, sini saya akan mencoba mengetikkan pet ping google.com. Kita ulang. Sorry, salah ketik ya. Yang kita pet ping google.com. Nah, ini berjalan. Oke, untuk setelah kita tunggu kurang lebih 5 menit atau 275 detik, kurang lebih 5 menit lebih lah. Nah, akan muncul tampilan ini. Sekarang kita lanjut ke next lookup. Next lookup digunakan untuk mengetahui alamat IP dari sebuah domain website. Misalkan kita next look up google.com. Nah, ini kurang lebih tampilannya seperti ini. Ada name dari website google.com dan IP dan address. Dan dengan addressnya ya kurang lebih tampilannya seperti ini. Untuk server tidak dikenal,
unrest 192.168.1.0.1. Oke, lanjut ke net. Nah, sekarang kita tinggal ketik net. Nah, perintah net digunakan untuk konfigurasi jaringan melalui command prompt. Kita klik enter. Host do not request as internal net. Ternyata kita salah ketik ya. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam net dan kita akan mencoba untuk melihat konfigurasi dari interface. Tulis saja di sini interface IP show config interface IP show. Oke, kita coba enter. Nah, ini muncul konfigurasi dari IP show config-nya. Coba kita konfigurasi dari WLAN show profile. Enter. Nah, ini untuk profile muncul. Di sini ada beberapa router di sini yang pernah terhubung dengan komputer saya, jaringan komputer saya. Ini ada nomor tidur dan banyak sekali. Oke, kita exit untuk keluar dari net ini. Kita saja exit. Nah, dia akan keluar, dia akan kembali ke user Lenovo dan desktop. Oke, kita langsung ke perintah selanjutnya, yaitu ada root. Di sini saya akan mencoba untuk mengetikkan root user root print root print. Nah, root print digunakan untuk melihat routing tabel pada komputer. Enter. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini. Sekarang kita lanjut ke perintah net. Perintah net saya akan perintahkan net user. Nah, perintah net user digunakan untuk melihat akun pengguna pada komputer. Kita enter. Nah, di sini kurang lebih tampilannya seperti ini. Ada administrator dan device laptop saya. Ada Lenovo. Nah, coba kita net view. Net view, perintah dari net view ini digunakan untuk melihat komputer lain yang terhubung dalam jaringan LAN. Enter. Nah, di sini sistem error.
6118. Nah, di sini ada muncul sistem error yang artinya tidak terdeteksi perangkat lain yang terhubung menggunakan kabel LAN. Demikian praktik pengguna perintah jemre dan TCP IP pada mata kuliah jaringan komputer. Pada mata kuliah jaringan komputer, dari praktik ini dapat dipahami bahwa JMD memiliki banyak fungsi untuk analisis konfigurasi dan troubleshooting jaringan komputer. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf jika banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.